Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Akhirnya Ibu Kurnia ketemu lawang yang sepadan sahabat. Jadi ini bukan satu ya, tapi dua emak-emak. Dan benar-benar luar biasa memberikan pesan moral kepada Ibu Kurnia. Karena hari ini kita dipertontonkan satu hal yang konyol. Bagaimana urusan ijazah palsu atau asli dipaksakan sebagai bagian daripada perjuangan. Dan di titik ini dua emak-emak itu berkata, perjuangan macam apa ini? Memang luar biasa sahabat ya. Untuk lebih jelasnya ini coba kita cek videonya secara bersama-sama. Nggak ngerti dia, gue ngomongnya siap-siap nanti berdua lah ya. Tapi gak apa-apa Bu, masuk Bu penjara lama-lama kan bisa jadi soulmate ya, mesti Tifa berjalan kan sama kan bakal masuk penjara. Karena perjuangan adalah doa Bu, perjuangan adalah membutuhkan pengorbanan. Ya silakan aja tempuhlah jalan kan, kita akan saksikan nanti bagaimana pertarungan kalian nanti di pengadilan ya Bu ya. Wah, seru, tapi aku ora iso guyu. Saya takut batuk kalau ketawa, soalnya belum fit bener. Luar biasa, saya takut tertawa nanti batuk. Aduh, luar biasa ya. Sudah jadi termul? Hah? Sudah jadi termul? Udah belok di tengah jalan? Iya. Belok di tengah jalan untuk kebaikan itu bagus, Kurnia laknat. Ya kalau kamu mau jadi terlaknat, ternistakan ya nggak apa-apa, tapi biarkanlah orang lain itu tobat. Dia dapat pintu hidayah, pintu tobat itu masing-masing atas perbuatannya ya. Biarkanlah itu Bapak Egi sama Bapak itu mendapatkan hidayah. Kalau lo mau sadar, sadarlah Kurnia dan kawan-kawanmu, ajaklah ya. Nah ini Kurnia laknat, makanya saya sebut Kurnia laknat. Kenapa? Ini Kurnia kan yang dicari kan pembenci Pak Jokowi. Siapapun yang membenci Jokowi kawan kami, katanya dia gitu dulu. Dasar namanya Kurnia, makanya tak sebut nama Kurnia, tapi perbuatannya laknat, makanya Kurnia laknat. Ya begitu ngomongnya. Sudah jadi termul, sudah jadi termul, udah setan tuh kayak gitu kalau ngomong, ada setannya begitu. Luar biasa ya. Kalau Bapak tadi masih ngomong Nana, dengarkan, masih ada gitu. Tapi kalau setan iblis ya gitu kayak gitu. Nah. Tuh kan, saya nggak mau ketawa tapi lucu gimana. Kalau ketawa batuk. Kalau batuk sakit. Baru 2 hari begini, luar biasa ya. Memang benar-benar sih 0103 dan yang berselimut itu memang aneh gitu loh ya. Ya kalau kita itu nggak bisa nahan emosi, kalau kita itu nggak nahan diri ya mungkin ke bawah itu panasnya setan, yaitu ke bawah hawanya setan. Sudah jadi termul itu emosi. Tapi kalau kita yang kuat iman, insya Allah ya tertawa ngakak. Makanya ngeliat SBY, AHY itu ngakak aja. Tapi kalau yang nggak ini dasar lo gini-gini, kalau saya ya ngakak aja. Kata SBY, ya siapa yang mau lihat nasib dan masa depan, datanglah ke saya. Para guru besar, para dosen, ya ngakak aja. Apalagi AHY, bisanya hanya masih ingat SBY, masih rindu SBY, ngakak aja. Gak jelas banget. Luar biasa ya. Tadi saya mau ngecas HP ya, mau ngecas, ada ini pas ini udah ngetermul, udah nih, udah jadi termul di simpang jalan belok. Ya orang di simpang jalan ada yang lebih cantik, ada yang lebih cantik kan? Ya ngeliat orang cantik begitu. Tapi semoga Bapak itu sama Egi itu benar-benar ya, si Egi, si ini apa nih Lubis ya, si Bapak ini, si Egi, si Asegaf itu benar-benar bisa sadar dan mendapatkan pintu hidayah yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala.
kita sebagai orang yang termuliakan, kita sebagai orang yang insya Allah memang termuliakan seperti mereka sebut termuliakan. Kita sebagai orang yang termuliakan, kita welcome dan kita suka, kita gembira kalau kalian itu sadar ya. Kita senang kalau kalian itu sadar dan Indonesia ini jadi aman, tentram, damai, tidak berisik-berisik kayak gitu. Zaman Pak Harto nggak ada kalian kayak gitu-gitu tuh nggak ada ya. Saya ini melewatin Pak Soeharto ya, saya 69 jadi aku ngelewatin kepemimpinan Pak Soeharto itu juga baik, ramah, sekolah impres itu bagus-bagus, buku bacaan itu bagus-bagus, gak ada yang koyak-koyak. SMP itu student book ya, pas SMP itu pakai bacaan student book itu juga baik-baik dan tidak perlu beli buku, itu tidak perlu beli, dulu tuh dipinjemin dari sekolahan ya. Jalan-jalan juga santai, aman. Tapi ya katanya zaman Pak Soeharto nggak aman. Kalau aku sih ya aman-aman saja sih aku ngerasainnya. Tapi yang nggak aman itu ya siapa? Sekarang pun sama, sekarang juga aku sih aman-aman saja. Tapi banyak yang bilang nggak aman, lah itulah orang yang hatinya resah. Orang yang selalu punya hati resah, gundah gulana, pikirannya kacau ya, jadi kehidupannya pun merasa resah ya. Jadi semoga ada egi-egi yang lain, semoga egi-egi yang lain semuanya tobat, semuanya dapat pintu tobat, semuanya dapat pintu hidayah dan Indonesia itu bersatu padu. Siapa pemimpin itu ya yang bagus, seperti Pak Soeharto dulu. Pak Soeharto itu bagus, cuman yang nggak baik ya sama antek-anteknya. Pak Prabowo juga bagus, cuman yang nggak bagus itu ya antek-anteknya, kanan kirinya, yang gila jabatan, gila kekuasaan, dompleng ya. Begitu juga Pak Jokowi. Cuman Pak Jokowi ini yaitu tadi ya, menghargai dan menghormati. Pak Jokowi tidak menjadi bonekanya Megawati, justru Megawati itu yang sok-sokan. Orang Pak Jokowi kan yang ngangkat pertama itu Surya Paloh, dan Surya Paloh itu tanpa pamrih. Biasa itu Megawati yang ngaku-ngaku, makanya hancur. Begitu juga Pak Jokowi tidak mau sama si Mahfud MD, karena Pak Jokowi itu udah tahu Mahfud MD, dia Megawati maunya Mahfud MD. Ya sudah kalau begitu terserah. Maksud Pak Jokowi ini digabung Prabowo sama Ganjar. Oke lah, Prabowo kan bisa mengendalikan Ganjar karena wakil, nggak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya Pak Jokowi. Tapi Ganjar arogan karena maknya. Wah, ya udah, nggak jadi. Akhirnya ya udah Pak Jokowi terserah. Akhirnya kalian blangsat ya. Jadi Kurnia Laknat, kalau kalian tidak mau jadi orang baik, biarkanlah teman kalian itu jadi baik ya. Kalian tidak boleh melarang orang jadi baik, itu dosa. Kalau ada orang melarang orang menjadi baik, itu dosa. Tapi kalau orang melarang kamu itu berbuat tidak baik, yaitu tidak dosa, dapat pahala justru ya. Bergabunglah sama itu Egi, kamu Kurnia ya. Iya. Luar biasa, terima kasih ya. Oke Bu. Jadi saya kira memang yang namanya kritik paling tolak itu bukan soal emosi, tapi soal salah alamat ya. Mengangkat isu ijazah palsu lalu mengklaimnya sebagai bagian daripada perjuangan moral, ini logika yang sangat terbalik. Makanya Max Weber sudah lama mengingatkan kita bahwa yang namanya perjuangan etis itu selalu berangkat dari dampak sosial, bukan obsesi personal. Nah tentu yang menjadi pertanyaan sederhana, apa urgensi kebangsaannya? Apa kerusakan sistemik yang diperbaiki? Nah saya kira sahabat-sahabat tahu jawabannya, sangat nihil kan? Oleh sebab itu Hannah Arendt menyebut ini sebagai banality of obsession. Artinya ketika sesuatu yang remeh dipaksa jadi misi suci. Disinilah saya kira dua emak-emak itu mengajar. Artinya kalau semua konflik pribadi diberi label perjuangan, maka kata perjuangan itu sendiri jadi murahan. Dan saat sang ibu sampai melontarkan kata laknat,
Saya kira itu bukan sekedar makian, tapi itu adalah merupakan simbol frustasi moral ketika melihat anaknya terjebak dalam ilusi heroisme, padahal sedang mempersempit makna keadilan. Jadi sekali lagi perjuangan itu soal pangan, soal pendidikan, soal ketimpangan hukum, bukan soal fotokopi ijazah yang tak pernah mengubah nasib rakyat satupun. Nah, itulah yang selama ini diklaim oleh mereka sahabat sebagai bentuk perjuangan moral katanya. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.